Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel Komunitas Info Guru. Kabar terbaru tentang tahapan pendataan honorer yang dijelaskan langsung oleh BKN berikut ini. Penjelasan lengkap BKN soal tahapan pendataan honorer, syarat, jadwal seleksi CPNS dan P3K. BKN mendapatkan mandat dari Pelaksana Tugas atau PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Mahfud MD, untuk menyiapkan sistem pendataan honorer. Amanah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor BIS1II IM SM 0100 tahun 2022 tertanggal 22 Juli. Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Bapak Suharmen menjelaskan saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-aparatur sipil negara yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN. Kemudian butuh 2-3 minggu ke depan terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan. Aplikasi pendataan honorer itu sudah selesai. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, kata Deputi Suharmen pada jpnn.com hari Senin tanggal 1 Agustus. Dia menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik itu honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya. Begitu juga dengan guru honorer lulus passing grade, seleksi P3K tahun 2021 tidak lulus PG dan belum ikut tes. Jadi, pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian, tegasnya. Ingat lagi amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa per tanggal 28 November 2023 status pegawai di Indonesia hanya ada PNS dan P3K. Lantas kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai? Deputi Suharmen mengungkapkan sampai saat ini kelihatannya baru sebatas pendataan saja, sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa. Jadi, kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan, sehingga nanti kebijakan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN ini bisa lebih tepat terangnya. Dalam Kemenpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina bagian PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN. Tenggat waktunya adalah 30 September tahun 2022. Lantas, Deputi Suharmen menegaskan pemeriksaan data honorer akan dilakukan oleh BKD, bukan masing-masing tenaga honorer. Kalau diserahkan pada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun lalu, ungkap Deputi Suharmen. 5 syarat pegawai non-ASN yang disasar pendataan honorer. Adapun pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria atau syarat ini, yaitu yang pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Poin kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, dan yang keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Dengan demikian data yang masuk sistem pendataan honorer adalah valid. Jadi, kesimpulan jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2022 menunggu pendataan honorer selesai. Jadi, belum tentu tanggal 30 September tahun 2022 ya, sahabat-sahabat. Nanti silakan simak dari laman resmi maupun dicek dari laman resmi BKN maupun Pansonas. Sumber video dari jpnn.com terbit pada hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2022. Untuk informasi kali ini seperti itu, sahabat-sahabat. Ada kurangnya mohon maaf. Tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.